Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah banyak kenikmatan sehingga kita mampu menjalankan ibadah salat maghrib secara berjamaah. Yang kedua, salawat serta salam tak terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang diutus untuk kita taati dan kita tauladani bersama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun faqad faza man ittaqa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang usia Rasulullah. Hari ini kita masih melanjutkan tentang usia Rasulullah. Pada pembahasan yang sebelumnya kita telah membahas bahwa meninggalnya Rasulullah itu adalah musibah yang besar. Maka itu Rasulullah bersabda, "Idza usiba ahadukum bi musibatin," kalau salah seorang di antara kalian ditimpa musibah, "falyadhkur musibatahu bi," maka hendaklah mengingat dahsyatnya musibah mereka atas kepergianku. Jadi agar membandingkan betapa musibah yang mereka alami itu tidak sebanding dengan musibah ketika Rasulullah SAW meninggal. Fa innaha a'dhamul masaib indahu, karena meninggalnya Rasulullah itu menjadi musibah terbesar umat Islam ketika itu. Kemudian besarnya perhatian Rasulullah dengan urusan sholat ini ditunjukkan dengan betapa Rasulullah itu masih bersusah payah untuk menjadi imam sholat 5 waktu, padahal beliau ini sedang sakit parah. Bahkan sampai berkali-kali Rasulullah ini pingsan, barulah Rasulullah itu tidak mengimami sholat. Jadi seandainya Rasulullah itu nggak sampai berkali-kali pingsan, bisa jadi Rasulullah itu masih memaksakan diri untuk ngimami sholat. Tidak sampai itu, tidak sampai cukup di situ, bahwa ketika Rasulullah sakit, tidak bisa ngimami sholat, Rasulullah itu masih sering buka tirainya untuk melihat apakah para sahabat ini sudah melaksanakan sholat. Nah, ini menunjukkan betapa pentingnya atau betapa besarnya perhatian Rasulullah ini terhadap sholat. Sampai-sampai Rasulullah itu memperhatikan. Dan pesan Rasulullah terakhir itu sebelum meninggal, as-sholatu as-sholatu ittaqullaha fima malakat aymanukum. Ingatlah sholat, dan bertakwalah kepada Allah dalam menjalankan hak-haknya para budak. Nah, ini menunjukkan bahwa sholat itu sangat penting. Dalam riwayat yang lain, as-sholatu wa ma malakat aymanukum. Kerjakanlah sholat, jagalah sholat, lebih kepada jagalah sholat ya, bukan kerjakan. Jagalah sholat dan berbuat baiklah kepada budak-budak kalian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita masih akan membahas tentang usia Rasulullah. Jadi usia Rasulullah bahasan yang kedua. Hadis ini cukup panjang menjelaskan tentang kondisi ketika hari di mana Rasulullah wafat. Nah, ini hadis ini ya. An Salim ibni Ubaidin,
Slide yang kedua. An Salim ibni Ubaidin, dari Salim ibnu Ubaid, wa kanat lahu suhbatun. Salim ini adalah sahabat Rasulullah. Qala, dia berkata, uhmiya ala Rasulillah fi maradhihi fa'afaqa. Rasulullah pingsan karena sakit yang dideritanya. Tapi beberapa waktu kemudian beliau bangkit. Setelah pingsan, beliau ini kemudian bangkit. Faqala hadaratis salatu. Setelah Rasulullah ini bangkit, kemudian Rasulullah bertanya, apakah waktu sholat sudah tiba? Nah, begitu ya. Kemudian para sahabat mengatakan iya, waktu sholat sudah tiba. Kemudian Rasulullah berkata, muru bilalan fal yu'adzin wa muru Aba Bakrin an yusalliya linnas au qala binnas. Kalau begitu perintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan dan perintahkan Abu Bakar untuk mengimami orang-orang sholat. Nah, ini perintahnya Rasulullah ketika Rasulullah itu sudah pingsan beberapa kali. Ya. Kemudian yang kedua, ketika pingsan ya. Yang kedua, pingsan pertama ini ya. Qala tsumma uhmiya, kemudian Rasulullah pingsan lagi, fa'afaqa, kemudian bangun lagi. Faqala hadaratis shalah, apakah orang-orang ini sudah sholat? Apakah waktu sholat sudah tiba? Faqalu na'am, maka mereka mengatakan iya. Faqala, kemudian Rasulullah mengatakan, muru bilalan fal yu'adzin wa muru Aba Bakrin fal yusalli binnas. Kalau gitu suruh Bilal adzan dan suruh Abu Bakar mengimami sholat. Kemudian Aisyah mengatakan, inna abi rajulun asifun, sungguhnya ayahku itu adalah seorang yang lemah, yang sensitif. Idza qama dzalikal maqam baka fala yastati'u. Kalau Abu Bakar itu berdiri di tempat jenengan biasa ngimami sholat, mesti Abu Bakar itu tidak kuat, mesti nangis. Falau amarta ghairahu, maka bagaimana jika engkau pilih orang lain saja? Jangan Abu Bakar. Qala summa ughmiya alaihi fa'afaqa. Kemudian Rasulullah pingsan lagi lalu bangun, lalu sadar. Faqala muru bilalan fal yu'adzin wa muru Aba Bakrin fal yusalli binnas. Suruhlah Bilal azan dan suruhlah Abu Bakar untuk ngimami sholat. Jadi ini sampai yang ketiga kalinya. Kemudian Rasulullah mengatakan fa inna kunna sawahibu au sawahibatu Yusuf. Sungguhnya kalian itu seperti wanita-wanita yang hidup di masa Nabi Yusuf. Nah, kenapa? Karena Hafsah dan Aisyah ini ya takut nanti para sahabat ini cemburu karena Rasulullah terlalu terlalu memilih Abu Bakar. Nah, takutnya begitu. Nah, di mana? Di masanya Nabi Yusuf kan begitu. Nabi Syuaib Nabi Yakub itu sangat cinta kepada Nabi Yusuf. Ya. Nah, sehingga yang lain-lainnya cemburu. Kemudian slide yang keempat. Langsung yang keempat aja. Qala fa umira Bilalun fa'adzana. Kemudian diperintahkanlah Bilal untuk adzan. Wa umira Abu Bakrin fal yusalli binnas. Kemudian diperintahkan Abu Bakar untuk
memimpin manusia untuk sholat. Tsumma inna Rasulullah wajada khiffatan. Kemudian ketika para sahabat sedang sholat, Rasulullah itu merasa sedikit membaik. Kemudian Rasulullah unzuru liman attaqi'i alaihi. Carikanlah orang yang bisa memapahku untuk bisa sholat. Faja'at Barirah wa rajulun akhar. Kemudian datanglah seorang laki-laki bernama Barirah dan laki-laki lain 2 orang. Fattaka'a alaihima. Kemudian 2 orang itu memapah Rasulullah ke dalam masjid. Falamma ra'ahu Abu Bakrin, setelah Abu Bakar itu melihat bahwasanya Rasulullah itu mau dipapah, mau masuk untuk sholat, zahaba liyangkiso fa'auma'a ilaihi ayyasbuta makanah. Abu Bakar itu berusaha untuk mundur. Karena apa? Ya, takut Rasulullah itu mau ngimami sholat. Tetapi Rasulullah mengisyaratkan agar Abu Bakar terus saja untuk menjadi imam sholat sampai selesai. Hatta qadha Abu Bakrin sholatahu. Sampai Abu Bakar menyelesaikan sholatnya. Tsumma inna Rasulullah kubida. Setelah itu Rasulullah meninggal dunia. Faqala Umar, kemudian Umar berkata, wallahi la asma'u ahadan yadhkuru anna Rasulullah kubida illa darabtuhu bisayfi hadha. Demi Allah, jika ada orang yang mengatakan bahwasannya Rasulullah meninggal dunia, maka saya akan memenggal lehernya. Nah, gitu ya. Jadi Umar bin Khattab ini tidak percaya kalau Rasulullah meninggal dunia. Siapa yang berkata bahwa Rasulullah meninggal dunia, maka saya akan penggal lehernya. Qala wa kana nas ummiyina lam yakun fihi nabiyyun qablahu fa amsakan nas. Nah, orang Arab itu sebelumnya itu tidak pernah didatangi nabi. Sehingga mereka tidak tahu ya bagaimana memperlakukan seorang nabi yang meninggal dunia. Jadi mereka itu tidak tahu. Sehingga di tengah mereka ya, mereka tidak tahu. Sehingga Umar bin Khattab memerintahkan Salim itu untuk bertemu dengan Abu Bakar. Ya Salim intolik ila sahibi Rasulillah fad'uhu. Wahai Salim, pergilah ke sahabat Rasul. Ya ini padahal semuanya kan sahabat Rasul, tapi kenapa Abu Bakar Umar mengatakan sahabat Rasul di sini itu Abu Bakar? Nah, intolik ila sahibi Rasulillah, pergilah ke sahabat Rasul yaitu Abu Bakar, fad'uhu dan panggillah. Fa'ataitu Abu Bakrin wa huwa fil masjid. Dan kemudian aku mendatangi Abu Bakar dan saat itu Abu Bakar di masjid. Abki dahisan. Kemudian aku menangis. Menangis ya, terseduh-seduh begitu ya. Falamma ro'ani, kemudian ketika Abu Bakar itu melihatku, qala aku bida Rasulullah, apakah Rasulullah itu telah meninggal dunia? Nah, gitu, kata Abu Bakar. Nah, kemudian Salim ini tidak berani mengatakan iya. Karena apa? Karena Umar sudah mengancam. Siapa yang mengatakan Muhammad meninggal, maka dia akan aku penggal lehernya. Maka Salim ini tidak berani mengatakan itu. Dan dia mengatakan, wahai Abu Bakar, sesungguhnya Umar mengatakan, ya, dia tidak mau mendengar seorang pun yang mengatakan Muhammad meninggal. Kalaupun dia mendengar, dia akan memenggal lehernya. Gitu ya. Kemudian slide yang ke-7, nah ini yang Arabnya aja ya, nanti yang terjemahannya tadi sudah saya jelaskan. Faqala li, kemudian
Abu Bakar berkata kepadaku, intolik, ayo kita pergi menuju Rasulullah. Fantolaktu ma'ahu, maka aku pergi bersama Rasulullah. Aku pergi bersama Abu Bakar menuju Rasulullah. Faja'a huwa wan nas qad dakhalu ala Rasulullah. Ketika Abu Bakar ini datang, para sahabat ini sudah pada berkumpul memenuhi sekitaran rumahnya Rasulullah. Kemudian Abu Bakar meminta orang-orang memberi jalan. Faqala ya ayyuhan nas afrijuli. Wahai manusia, berilah aku jalan. Karena itu udah ruame ya. Abu Bakar datang ini mau masuk ke rumahnya Rasulullah, beri jalan. Fa'afrajulahu, kemudian orang-orang itu memberi jalan kepada Abu Bakar hatta akabba alaihi wa massahu, sampai kemudian Abu Bakar masuk ke rumah Rasulullah, memegang Rasulullah dan mencium keningnya. Masuk ke kamar Rasulullah, menghampiri jenazah beliau, memegang jenazah beliau, ya, kemudian mengatakan innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sungguhnya engkau akan meninggal dan sungguhnya mereka akan meninggal. Setelah Rasulullah masuk dalam kamarnya Rasulullah, kemudian keluar, ditanya para sahabat, ya sahibah Rasulullah, aku bila Rasulullah, apakah Rasulullah itu sudah meninggal? Qala na'am, iya. Fa'alimu an qad sadaqa. Maka mereka, para sahabat, baru menyadari bahwa Rasulullah meninggal karena pernyataannya Abu Bakar. Kalau ya sahibah Rasulullah ayusalla ala Rasulillah. Apakah kalau ada seorang nabi meninggal kemudian kita menyolatinya? Qala na'am, iya. Qalu wa kaifa, bagaimana cara menyolatinya? Qala yadkhulu qaumun fayukabbiruna wa yusalluna wa yad'una thumma yakhrujun. Masuklah beberapa orang untuk bertakbir, salat, berdoa, kemudian keluar. Thumma yadkhulu qaumun fayukabbiruna wa yusalluna wa yad'una, kemudian yang lain masuk, bertakbir, salat, berdoa, kemudian keluar. Sampai begitu terus sampai selesai. Nah, karena kamarnya Aisyah ini kecil, cukup 10 orang, maka yang nyolatkan itu 10-10. Ya, 10 orang ganti, 10 orang ganti. Kalau ya sahibah Rasulullah ayudfanu Rasulullah, mereka bertanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apakah Nabi Muhammad ini dikubur? Nah, mereka kan tidak tahu ya, seorang Nabi itu enggak dikubur gitu. Qala na'am, qalu aina, ya, di mana? Qala fil makan alladzi qabadallahu fihi ruhahu, di tempat di mana Allah mengambil ruhnya. Fa innallaha lam yaqbidu ruhahu illa fi makanin thayyib. Sungguhnya Allah tidak akan mengambil nyawa seorang nabi kecuali di tempat yang baik. Nah, jadi di rumahnya Aisyah, ya, di dipannya Aisyah itu Rasulullah diambil nyawanya, maka disitulah dimakamkan. Dan disitulah tempat yang baik bagi beliau karena Allah tidak akan mengambil nyawa Rasulullah kecuali kalau tempat itu adalah tempat yang baik. Kemudian fa'alimu an qad sadaqa, akhirnya mereka meyakini. Summa amarahum ayyuh silahu banu abihi. Kemudian ini slide ke-10 ya. Summa amarhum ayyuh silu banu abihi. Kemudian diperintahkanlah keluarga dari bapaknya untuk memandikan. Wajtama al muhajirun yatasyawarun. Kemudian orang-orang muhajirin berkumpul bermusyawarah untuk menentukan khalifah pertama. Intaliqu bina ila ikhwanina minal ansar nudkhilhum ma'ana fi hadzal amr. Ya, pergilah kalian ke kaum Ansar untuk kita ajak bermusyawarah. Jadi supaya enggak kaum muhajirin saja. Faqalatil Ansar, maka orang Ansar mengatakan minna amirun wa minkum amirun.
Kita mengusulkan pemimpin dan kalian mengusulkan pemimpin. Faqala Umar ibn al-Khattab, maka Umar bin Khattab mengatakan, man lahu mislu hadzi salasah. Siapa yang pernah atau mengalami seperti yang diceritakan Al-Quran? Apa itu? Saniyasnaini idhuma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika itu Rasulullah bersama Abu Bakar di dalam gua Tsur berdua. Itu kisahnya diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan itu Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya, idh yaqulu li sahibihi. Makanya Abu Bakar ini disebut sahabatnya Rasul. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Man huma, siapa keduanya? Qala thumma basata yadahu fabaya'ahu wa baya'ahu nas bai'atan hasanatan jamilatan. Manakah kemudian mereka mengulurkan tangan mereka membaiat Abu Bakar dengan sebaik-baiknya baiat. Nah, ini sepakat ya, aklamasi. Jadi memang dari sinyal-sinyal Rasulullah termasuk kenapa Rasulullah itu waktu itu sempat ada yang protes gitu ya. Terus kemudian Umar mengatakan, wong Rasulullah saja meminta Abu Bakar untuk menjadi imam dalam konteks ibadah. Kenapa kalian tidak ridho jika Abu Bakar kita jadikan imam atau pemimpin dalam konteks dunia? Nah gitu ya. Dalam konteks ibadah akhirat saja Rasulullah meminta Abu Bakar untuk jadi imam. Nah sekarang kalau Abu Bakar kita minta untuk jadi imam dalam konteks dunia, masa kalian nggak terima? Nah begitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian slide yang ke-11. Nah ini penjelasan daripada hadis yang panjang tadi ya. Walaupun tadi artinya sudah saya masukkan dan sudah sedikit saya jelaskan, tapi ini adalah syarahnya ya. Nah mendengar penjelasan Abu Bakar, para sahabat pun mengetahui bahwa apa yang beliau sampaikan adalah benar. Selanjutnya para sahabat mempersilakan keluarga Rasulullah dari jalur ayah untuk memandikan jenazah. Nah ini ketika ada perdebatan ya. Ketika orang Ansor itu minta, di antara kami ada yang diajukan dan di antara orang Ansor ada yang diajukan dan di antara Muhajirin ada yang diajukan. Nah, mendengar yang disampaikan oleh sahabat Ansor itu, Umar bin Khattab mengatakan, siapa di antara kalian yang mampu menandingi orang yang memiliki 3 keutamaan dalam firman Allah? Sedang dia salah seorang dari 2 orang ketika keduanya berada dalam gua. Jika dia berkata kepada sahabatnya, jangan sedih, sungguh Allah bersama kita. Siapa mereka berdua ini? Salim bin Ubaid berkata, itu adalah Umar bin Khattab. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam As-Sunnah. Nah, Umar bin Khattab itu pernah mengatakan Rasulullah telah memilih Abu Bakar sebagai pemimpin kita dalam urusan agama. Tidakkah kita ridho dipimpin olehnya juga dalam urusan dunia? Nah, begitu. Ini yang kemudian membuat para sahabat itu, oh ya benar ya. Rasulullah saja sudah memilih Abu Bakar dalam urusan agama. Kenapa kita tidak ridho jika dipimpin oleh Abu Bakar dalam urusan dunia? Akhirnya mereka bersepakat. Slide yang ke-13. Nah, ini penjelasannya. Nah, di situ faqalat Aisyah inna abi asif. Di situ dijelaskan bahwa Aisyah mengatakan ayahku itu orang yang sangat lemah lembut, mudah menangis dan sensitif. Makanya Aisyah mengatakan idza qoma dzalikal maqam baka. Kalau Abu Bakar itu berdiri di tempat imamnya Nabi, maka dia mesti nangis. Falayas tatiu, maka dia tidak akan bisa.
Falau amarta ghairahu, maka sebaiknya carilah orang selain Abu Bakar. Tapi Rasulullah mengatakan qalat muru Umar, muru Abu Bakrin ayyusalli bin nas. Aisyah mengatakan mur Umar ayyusalli bin nas. Wahai Rasulullah, lebih baik engkau perintahkan Umar untuk menjadi imam. Tapi Rasulullah tidak mau. Muru Bilalan falyu'adzin wa muru Abu Bakrin ayyusalliya linnas. Tapi Aisyah terus mengatakan inna Abu Bakrin rajulun asif idza qama dzalikal maqam baka fala yastati'u falau amarta ghairahu. Elan begitu terus ya. Tapi Rasulullah tetap bersikukuh untuk meminta Abu Bakar menjadi imam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian ini sudah tadi slide ke-15. Nah, orang-orang Arab itu bingung. Kenapa? Karena sebelumnya tidak pernah datang seorang nabi. Jadi kalau ada seorang nabi yang meninggal ini diapakan? Nah, lam yakun fihim nabiyun qablah. Belum ada nabi yang datang sebelumnya di bangsa Arab. Andai kata sebelum itu pernah ada nabi dan nabi tersebut mengalami kematian, niscaya mereka mengetahui keadaan itu. Oh, kalau sebelumnya ada nabi dan tahu kalau nabi itu juga meninggal, disolati, dimandikan, dikuburkan, ya mereka tidak akan bingung. Cuma karena mereka sebelumnya tidak ada nabi, maka mereka bingung. Sehingga Umar mengatakan kepada Salim, intolik ila sahibi Rasulillah fad'uhu. Pergilah ke Abu Bakar dan panggillah dia ke sini. Kemudian slide ke-16. Nah, ini menunjukkan betapa tinggi kedudukan Abu Bakar di hati para sahabat. Sampai para sahabat pun meminta pendapatnya Abu Bakar, padahal di situ banyak sahabat yang lain. Ya. Padahal pada kenyataannya mereka semua adalah sahabat Rasul, tapi Umar mengatakan intolik ila sahibi Rasulillah. Maka sahabat Rasulullah dalam pikiran para sahabat itu ya Abu Bakar As-Siddiq. Dan ketika Abu Bakar As-Siddiq diparani, itu didapati sedang duduk bersimpuh di masjid. Nah, ini kalau dalam terjemahannya, kalau dalam bahasa Arabnya itu yang nangis itu ya Salim. Tapi kalau di terjemahannya yang nangis itu Abu Bakar. Ya, ketika Salim datang ditanya, apakah Rasulullah meninggal dunia? Salim tidak berani mengatakan iya. Dia mengatakan inna Umar yaqulu la asma ahadan yadhkuru anna Rasulullah qubida illa darabtuhu bisayfi. Hadza. Slide 17. Bahwa kalau ada orang yang mengatakan bahwa Rasulullah meninggal dunia, maka Allah akan penggal kepalanya. Maka Salim ini tidak berani mengatakan bahwa Rasulullah meninggal dunia. Dia hanya mengatakan bahwa perkataannya Umar begitu. Akhirnya Salim diajak pergi sama Abu Bakar. Faqala li intolik fantolaqa ma'ahu faja'ahu wan nasu qad dakhalu ala Rasulillah. Maka Abu Bakar bersama Salim pergi ke rumah Rasulullah, kemudian Abu Bakar pun pergi bersama Salim. Ya, dan di situ sudah banyak orang, dan kemudian Abu Bakar mengatakan, ya ayyuhan nas afrijuli, wahai manusia berilah aku jalan supaya bisa masuk ke rumah Rasulullah. Setelah Abu Bakar masuk ke rumah Rasulullah, memegang kepala Rasulullah, dalam riwayat lain dicium keningnya. Kemudian Abu Bakar menyampaikan firman Allah, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sungguhnya engkau akan mati dan begitu juga mereka akan mati. Kemudian Abu Bakar meyakinkan para sahabat dan penduduk Madinah bahwa Rasulullah itu meninggal dunia. Akhirnya para sahabat
percaya bahwa Rasulullah ini meninggal dunia. Kemudian Rasulullah ini ingin menyampaikan berita itu kepada para sahabat lain yang masih gaduh di sekitaran rumahnya Rasulullah. Tapi sebelum menyampaikan itu, Abu Bakar itu mengingatkan tentang tauhid. Ya, jadi tauhidnya dikuatkan, akidahnya, imannya dikuatkan. Kenapa? Karena jika tauhid itu kuat dan benar, maka segala urusan itu akan stabil dan benar. Jadi tauhid itu akan memberikan energi luar biasa kepada kaum muslim dalam menghadapi musibah dan penderitaan. Nah, ini cirinya. Kalau ada orang kena musibah, imannya itu kuat dan tauhidnya kuat, itu musibah itu tidak ada apa-apanya. Tidak akan berdampak pada kesedihannya. Ya paling sedikit sedih sebentar, habis itu biasa. Tapi kalau orang imannya lemah, tauhidnya lemah, dapat musibah sedikit, wah porak-poranda dia, nangis geru-geru, stres, depresi, mau bunuh diri. Itu kalau tauhid dan imannya lemah. Tapi kalau tauhid dan imannya kuat, itu musibah sebesar apapun dia akan tetap tegar. Setelah menyampaikan tentang tauhid, Abu Bakar membaca firman Allah, wa ma Muhammadun. Ayat 19. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Sungguhnya Muhammad itu adalah seorang rasul yang mana sebelumnya itu juga datang seorang rasul. Afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum, apakah ketika ada seorang rasul itu meninggal dunia kemudian kalian berpaling, apakah ketika ada seorang nabi atau rasul itu wafat atau dibunuh, ya kan ada nabi yang dibunuh juga kan, ketika wafat atau dibunuh kamu berpaling murtad, wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurrullaha syai'a, barang siapa yang berpaling maka tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Jadi berpalingnya orang, murtadnya orang itu sebenarnya ya tidak ngefek ya, tapi ya apakah kalian akan berpaling? Wa sayajziyallahu syakirin, maka Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Ketika Abu Bakar membaca ayat ini, maka Salim dan seluruh para sahabat baru sadar bahwa Rasulullah memang telah meninggal dunia. Dan jika bukan karena dua orang yang memegang badanku, niscaya saat itu aku sudah tersungkur ke tanah. Ini kata Salim. Jadi kayak lemes, Abu Bakar, Umar itu ya lemes. Kita misalkan mendapatkan berita duka yang luar biasa dahsyatnya, itu biasanya langsung lemes. Nah, walaupun demikian, setelah Rasulullah meninggal, kemudian Abu Bakar menjadi khalifah, itu pada kenyataannya itu banyak orang yang murtad. Kenapa demikian? Karena orang-orang yang masuk Islam ketika itu tidak semuanya orang itu masuk Islamnya dari hati. Banyak orang itu masuk Islam karena pemimpinnya masuk Islam, maka dia masuk Islam. Tidak ada pilihan lain. Ada juga ketika di Madinah Islam menjadi mayoritas, mereka tidak ada pilihan lain, akhirnya masuk Islam. Nah, orang-orang yang lemah imannya ini ketika Rasulullah meninggal dunia, mereka banyak yang murtad. Makanya di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ada perang namanya Qatlul Murtadin, perang melawan orang-orang yang murtad, apostasi. Nah, ini menunjukkan betapa banyaknya orang yang murtad ketika itu. Termasuk ada nabi palsu, Musailamah Al-Kadzab, itu pengikutnya kan 30.000 orang. Nah, itu kan juga murtad juga. Meyakini bahwa ada nabi setelah Rasulullah. Nah, tapi nanti itu akan menjadi pembahasan fikih ya. Qatlul Murtadin itu memerangi orang yang murtad, berarti
kalau ada orang Islam kemudian murtad, apakah itu dibolehkan untuk diperangi? Nah, itu nanti pembahasan fikihnya beda lagi. Yang jelas di dalam sejarah Islam, setelah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq menjabat, itu ada perang melawan orang-orang murtad. Dan Abu Bakar ini adalah kekhalifahan yang paling singkat, yaitu 3 tahun. Setelah itu Abu Bakar meninggal dunia. Dan konon meninggal dunianya itu karena racun dulu ketika di Gua Sur, itu kan kakinya digigit oleh ular berbisa. Nah, bisanya itu berdampak setelah sekian puluh tahun. Begitu juga Nabi itu ketika sebelum meninggal mengatakan, sepertinya sakitku ini ya dampak daripada racun yang pernah saya makan dulu ketika makan daging kambing. Nah, itu Nabi mengatakan begitu, bisa jadi karena racun dulu yang saya makan. Abu Bakar juga begitu. Jangan-jangan ini adalah racun daripada hewan yang pernah menggigit saya dulu di Gua Sur. Nah, ini setelah Sirah Nabawi, setelah Syama'il Muhammadiyah, ini masih ada beberapa pertemuan. Setelah itu ada satu kitab yang membahas tentang lanjutan daripada kisah Nabi, yaitu kitab Bidayah wan Nihayah. Jadi kitab Bidayah wan Nihayah itu sebenarnya bukan khusus tentang Sirah Khulafaur Rasyidin. Dia itu adalah kitab bagian pertama itu tentang penciptaan alam semesta. Bagian kedua itu tentang sejarah Nabi, sejarah Khulafaur Rasyidin, sejarah dinasti-dinasti. Ada kemudian sampai bagian yang ketiga. Nah, yang itu totalnya ada 22 jilid. Nah, nanti jika Syama'il Muhammadiyah ini selesai, kita bisa lanjutkan di Sirah Khulafaur Rasyidin yang kita ambil daripada penggalan dari Bidayah wan Nihayah, ya, pada bagian pertengahan, yaitu sejarah kekhalifahan Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada pertemuan berikutnya kita masih sedikit melanjutkan tentang usia Rasulullah, kemudian dilanjutkan dengan materi warisan Rasulullah, dan yang terakhir itu adalah mimpi bertemu dengan Rasulullah. Ya. Jadi Rasulullah itu dalam beberapa riwayat itu kalau kita bermimpi, setan itu tidak bisa menyerupai Rasulullah dalam mimpi. Dan orang itu bisa mimpi bertemu dengan Rasulullah kalau dia tahu betul sejarah dan ciri-ciri fisiknya. Untuk memastikan dia itu benar mimpi apa enggak, coba tanya saja. Misalkan ada orang mengaku mimpi bertemu Rasulullah, kalau kita sudah belajar sama ilmu Muhammadiyah, tanya ciri-ciri fisiknya. Bagaimana rambutnya, bagaimana matanya, bagaimana warna kulitnya, bagaimana tingginya, dan seterusnya. Nah, itu kita akan tahu apakah sesuai dengan ciri-ciri yang sudah disampaikan di dalam hadis. Jadi kita memang tidak boleh menggambar fisik Rasulullah. Kenapa? Karena yang sudah digambar dalam bentuk kalimat dan kata. Dan kalau kalimat dan kata itu diwujudkan dalam bentuk gambar, itu mesti setiap penggambar itu punya perspektif yang berbeda-beda. Akhirnya apa? Akhirnya nanti wajahnya Rasulullah itu versi orangnya itu beda-beda. Versi pelukis ini wajahnya seperti ini, versi pelukis itu wajahnya seperti ini, gitu ya. Akhirnya orang saling menerka mana yang lebih pas, mana yang lebih mirip. Nah, itu. Maka untuk menghindari seperti itu, ya tidak perlu dan tidak boleh kita menggambar Rasulullah. Maka di film-film itu pun kalau menceritakan tentang kisah
nabi itu enggak digambar ya, cuma ada kayak tulisan Muhammad gitu aja. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Allah manfa'lana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.